Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Kumala Dewi, Helmi Khalifatul A'la, Naila Lasari, dan Vina Nurmalita Meilia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan pendidikan Islam klasik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada periode Mekah, strategi pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah tahap rahasia dan perorangan. Yang kedua tahap terang-terangan. Yang ketiga tahap seruan umum. Selanjutnya periode Madinah. Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Yang kedua, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan anak dalam Islam. Selanjutnya, metode pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bidang keimanan melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Yang kedua, materi ibadah disampaikan dengan metode demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat. Yang ketiga, dalam bidang akhlak, Nabi menitik beratkan pada metode peneladanan. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, mengenai kurikulum pendidikan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurikulum ini bertujuan melahirkan insan yang sempurna dari segi fisikal dan spiritual agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurikulum yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian diwarisi oleh para sahabat, termasuk pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dan hadis yang membawa kepada pengenalan ilmu tafsir, usuluddin, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, kebijakan yang telah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu di Mekah, pendidikan itu berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi, dan diantaranya yang terkenal adalah rumah Al-Arqam. Yang kedua adalah di Madinah itu dibangun masjid. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Kemudian masuk pada pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua masa Umar bin Khattab, yang ketiga masa Utsman bin Affan, yang keempat masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Pendidikan di masa ini tidak banyak mengalami perubahan sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkisar pada materi pendidikan seputar tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Kemudian mengenai bentuk lembaga pendidikan untuk belajar membaca dan menulis, pada saat itu disebut dengan kutab. Masjid berfungsi sebagai tempat belajar, ibadah, dan musyawarah. Selanjutnya, masa Umar bin Khattab. Pola pendidikan di masa ini tidak jauh berbeda pada masa sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami berbagai perkembangan. Yang pertama itu diterapkannya masjid sebagai pusat pendidikan yang telah juga dibarengi dengan terbentuknya pusat pendidikan Islam di berbagai kota. Kemudian materi yang dikembangkan pun itu beragam, baik dari ilmu, bahasa, menulis, dan pokok ilmu lainnya.
Selanjutnya adalah masa Utsman bin Affan. Para sahabat yang asalnya Madinah dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapat izin dari khalifah. Hal ini kebijakan yang ditetapkan pada masa itu. Kemudian tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan kepada umat itu sendiri. Selanjutnya adanya pengumpulan tulisan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu. Yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib. Pendidikan pada masa ini mendapatkan hambatan. Kemudian pola pendidikannya pun tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih.